Oke, halo semuanya, welcome back to Billy Martono YouTube channel. Dan kali ini kita ngebahas IHSG aja lah ya, karena lagi seru banget di mana ini tanggal 8 Desember, sorry, karena format saya 12/8. Jadi 8 Desember 2022, katanya IHSG-nya kan window dressing-nya nggak jadi. Ya memang sih kalau lihat agak turun ya. Saya bilangnya agak loh, mungkin sebagian dari Anda akan gila lu ya turun kayak gitu bilang agak, tapi nanti ada penjelasannya tentunya. Dan Anda pasti udah lihat dari judul video inilah ya. Dan memang kali ini kita akan bahas di situ aja karena cukup banyak yang panik sampai ke member-member WH Project asik banget hari ini. Dan saya buat ini di tanggal 8 Desember 2022, berarti itu hari Kamis. Jadi jarang-jarang saya mau bikin vlog di hari kerja, hari market, karena menurut saya ini update yang kayaknya perlu saya buat. Kalau saya nggak buat sekarang, mungkin kesempatannya nggak akan ada lagi gitu ya. Untuk membuktikan aja ke teman-teman bahwa sekalipun HSG-nya nggak jadi window dressing nih, misalnya, saya bilang misalnya karena ini baru tanggal 8, baru hari ke-8 dari bulan Desember. Kalau sampai akhir tahun, ya berarti 22 hari lagi, nggak tahu nyampe 22 hari nggak, kayaknya nggak malah. Itu kan saya 22 hari kan cuma sebatas sampai tanggal 30 doang. Karena Sabtu Minggu dan segala macam plus Natalnya tanggal berapa, hari apa saya lupa. Itu bisa aja ada ya bilang keajaiban gitu ya. Tapi intinya maksud saya market itu dinamis. Jadi kalau baru seminggu pertama kayaknya terlalu cepat kalau kita langsung ambil kesimpulan bahwa sesuatu tidak terjadi atau segala macamnya. Tapi memang kalau misalnya pada bilang downtrend karena patah sideways yang sebelumnya, nanti kita akan lihat chartnya sama-sama. Mungkin yang nonton di tanggal-tanggal sekian inilah, sekitaran bulan Desember 2022 ini yang paling tahu apa yang lagi saya omongin gitu ya. Bahwa sideways-nya sempat patah dan turun, pasti pada kira downtrend. Tapi sebenarnya nggak terlaluan ya, nggak sampai benar-benar downtrend. Nanti kita akan lihat. Dan apalagi banyak banget yang nanyain saya, karena waktu itu di channel Telegramnya WH Project, ya WH Project Outlook sih namanya, itu di tanggal 24 Novembernya, kami sempat bikin sebuah forward ya dari salah satu channel private kami namanya The Secret Bandar ya. Itu kita ngasih tahu marketnya agak aneh. Yaitu cuma sempat dilihat sama 290 orang, setelah 2 jam kita hapus. Karena ya info yang terlalu cepat tuh disampaikan ke publik. Tapi memang akhirnya ya kelihatan kan marketnya nggak jadi sampai all time high juga, IHSG-nya malah turun. Walaupun saham perbankan pada naik, tapi ya ada aja kan. Mungkin kita bisa bilang kalau dari kejadian kayak gini kita bisa bilang bebannya goto lah dan lain-lainnya. Tapi intinya ya dari tanggal 24 November itu waktu itu kita udah sampaikan sih ada yang aneh. Nah, hasil banyak juga ada yang beberapa project yang nanya anehnya itu bahaya atau enggak. Sebenarnya sih enggak. Dan karena memang udah terbukti, sekalian saya akan perlihatkan di sini. Siapa tahu ada beberapa juga dari member WH Project yang suka nonton di YouTube saya, mungkin akan sekaligus jadi nambah wawasan ya, kenapa atau bagaimana cara saya menilai market aman atau enggak. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi daripada saya jelasin satu-satu, saya langsung aja dilempar ke YouTube. Toh memang mereka sudah ngikutin saya lewatin itu semua sampai hari ini. Jadi mungkin yang sudah ngikut bareng yang akan lebih ngerti gitu. Tapi kalau yang baru ngelihat, yang tentunya dalam hal ini yang non member ya, yang penonton di YouTube doang, ya saya akan coba jelasin dengan sudut pandang atau cara penyampaian yang kalau bisa sesederhana mungkin supaya Anda bisa paham gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu supaya saya nggak kelihatan ngomongin sesuatu yang udah lewat dipaksain cocok. Kita bicara atau melihat dulu Outlook WH Project untuk tanggal 8 ini ya. Ya ini emang udah malam sih, ya, dan kita belum update Outlook-nya buat tanggal 9-nya. Jadi saya cuma kasih tahu aja bahwa di sini HSG kita udah ngomong bahwa Epic ya kalau dia bisa nutup atau lunasi utang gap-nya. Gap-nya itu sendiri sebenarnya saya tanda di sini, cuman grafiknya TradingView entah kenapa tidak mau ya memperlihatkan ada gap-nya IHSG ini. Jadi emang ini agak-agak mengganggu sih, cuman intinya gap-nya itu sendiri ada di 6740. Ya, Anda mungkin yang punya sistem charting atau aplikasi charting yang beda dari TradingView pasti kasih lihat sih gapnya, saya tahu. Cuman TradingView doang kalau langsung dibuka di gapnya itu yang entah kenapa gapnya nggak dikasih lihat. Jadi intinya saya perkirakan mau lunasi utang gap itu bagus banget. Dimana gitu kan sebelumnya cuma ditutup di 6747, sisa utang 7 poin gitu ya. Jadi kalau misalnya tadinya diperkirakan bahwa hari ini HSG cuma melemah 7 poin penutup gap doang sampai 6740 dan bertahan di atas ya, itu epic. Berarti benar-benar kayak kalau kita bilang sideways sebelumnya di area ini ya yang 6926 kalau nggak salah supportnya saya pernah buat itu ditembus
dan ternyata cuma demi nutupin gap doang, di situ IHSG naik. Wah, cakep banget sebenarnya. Berarti itu udah mau untuk beli. Ya, cuman memang pada hari ini kita masih bilang bergerak nih cenderung melemah. Ya, kabar baiknya benar melemah sih ya, minus 0,21% alias sekitar 14,52 poin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, long leg, hammer semua pasti bilang bagus. Tapi kan tadi sempat bablas ya sampai 6 berapa tuh lowestnya? 6.683, udah nutup gap di bablas lagi. Makanya banyak yang panik, kayak yang saya bilang tadi di awal-awal. Dan member WA Project benar, banyak banget yang chatting hari ini, ada sebagian besar yang masih belum saya jawab juga. Dan saya pikir ya udahlah, karena saya ada alasan yang penting untuk dimengerti ya. Kalau misalnya ada dari member WA Project yang nonton, Anda harus ngerti karena ini saya belajar dari pengalaman tahun 2020. Mengenapa 2020? 2020 itu pas market lagi down, sentimen ini COVID ya, ke marketnya hancur-hancuran, panik semua kirain crash gitu kan, ya memang crash, ya hitungannya kan crash kan cepat, kalau downtrend bearish kan lambat. Em, itu panik dan tiap hari kita tuh, lebih tepatnya saya tuh tugasnya kayak nenangin orang, udah tenang aja ntar lewat dan lain-lain, karena memang kan saya di market kan tahun depan sudah 10 tahun, saya sempat ngerasain waktu 2015 ada crash di mining dan lain-lain, kita jadinya kayak ya udah mentalnya udah lebih kuat gitu kan, jadi terpaksa waktu itu pas lagi pada panik saya harus mencoba untuk menenangkan, tapi akhirnya banyak miss moment ya. Jadi jujur aja waktu 2020 WA Project tuh nggak dapat saham Arto dan lain-lain. Memang sih kebayar di saham Harum waktu itu kan pas belum, kalau sekarang kan harganya 1000-an karena sudah stock split ya. Waktu sebelum stock split itu kita rekomendasi di 1040, jualnya 7000 ya. Terus saham SEN, CNT harga 50-an jual 300, 200-an juga ada. Sama saham DMMX tuh waktu masih bawah 100 ada yang jual 3000 juga. Ya itu ada rekomendasi yang epic, cuman memang kalau di compare sama Arto kalah sih. Ya tapi akhirnya saya belajar dari situ bahwa em, kalau market lagi bagus dan saya melihatnya bagus, pilihan saya ada dua. Saya mau miss moment untuk tenangin member atau saya fokuskan pada kasih tahu apa yang bisa di buy on lowest gitu ya. Dan pada hari ini saya pilih mendingan saya ngajakin cari yang buy on lowest saja gitu. Akhirnya saya putuskan, udah sesi 2, saya bilang saya akan rekomendasikan beli. Itu Anda bisa saya kasih lihat barang buktinya di sini. Ini di grup lifetime saya, di grup lifetime WH Project. Saya ngomong sini ya, paling telat sesi 2 ada yang udah bisa saya rekomend. Wait ya, saya bilang gitu. Jadi, karena di sesi satunya memang pas estimasi saya masih turun, saya belum kasih rekomendasi. Gitu, daripada nanti bilang peluru habis, nyangkut, dan lain-lain, kan serba salah juga ya. Walaupun mungkin market turun, saya melihatnya hal yang bagus, tapi kalau timing ngomong saya salah, habis beli makin turun ya tetap salah gitu kan. Jadi saya pikir sesi 2 aja deh saya baru ngomong. Ya, dan memang seperti saya bilang tadi, yang nanya banyak, akhirnya saya tinggalin chat ke satu orang doang. Yang mungkin sebagian dari Anda tahu kali ya, karena kalau lihat Instagram saya yang pribadi yang William Martanto 12 pasti itu foto yang di-pin, tahu lah tuh siapa. Ya, orang itu adalah member WH Project yang saya dengan bangga akan bilang itu yang paling sukses sih, karena pertumbuhan equity dia ribuan persen. Tapi kalau Anda mau lihat ceritanya ya ke Instagram aja lah, kita fokus aja bahwa saya tinggalin sebuah catatan, IHSG, Monthly, by the way, ini menunjukkan nama sudah atas izin orangnya ya. Biasanya sih kita selalu nutupin nama kan, kayak tadi namanya kita umpetin semua ini padahal ada 4 orang yang ngomong. IHSG monthly bullish itu jelas banget. Posisi di EMA 20 malah sempat tembus. Berarti kalau balik ke atas EMA 20-nya yang berada di 6704 itulah kesempatan buy-nya. Nah, akhirnya dari Parikinya bilang, nah ini kalau benar rebound cuma tes EMA 20 berarti ya yoi. Ya seperti biasa WKWK gitu ya. Dan menurut saya ini sudah sangat menjelaskan dan kita ngobrol itu di pukul 10.46 pagi, today, alias tanggal 8 Desember. Setelah itu sebenarnya di bawahnya ada sih, saya bilang, Pak, kalau sampai tepat, ya saya pribadi emang yakin tepat, saya ingin jadikan vlog boleh nggak? Silakan. Gitu ya, jadi memang bukan sengaja saya siapin chatting bohongan, tapi memang ada orang yang sudah saya sharing juga. Tapi mungkin habisnya akan ada yang bilang nih, kalau ada yang dari pajak yang bilang, kok cuma satu orang yang lu kasih? Ya di saat kalian lagi panik, saya ngomong apapun kan
mungkin tidak bisa diterima gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya belajar dari tahun 2020 gitu ya. Agak menyesalkan buat saya kalau terlalu berusaha menenangkan orang di saat kesempatannya banyak malah kita lewatin. Dan memang kadang di member WA Project itu ada yang unik-unik sih. Dikasih info, di broadcast balik ke saya. Berarti kan sebenarnya habis itu bilang salah pencet ya. Berarti kan sebenarnya dibagi ke orang nyasar balik ke saya ya. Kalau cuma bagi-bagi ngapain? Mending saya baginya ke orang-orang yang memang membutuhkan update aja, bukan membutuhkan reseller gitu ya. Jadi kita langsung aja sekarang ke IHSG-nya karena beberapa hal yang perlu banget untuk teman-teman tahu. Oke, terkadang kita nggak perlu lihatin market dengan candlestick per hari. Kenapa? Ya per hari sih kalau kayak gini-gini hammer-hammer sih saya sih suka. Cuma maksud saya ini bicara terkadang. Kenapa? Karena tidak setiap candlestick itu pasti sesuai teorinya. Cuma kalau pattern hammer saya pribadi memang menyarankan untuk diikutin apalagi konversi terbaliknya ya, inverted hammernya. Shooting star ya namanya ya kalau hammer terbalik di atas ya. Kalau shooting star hampir selalu confirm, hammer juga hampir selalu confirm dengan pengecualian bukan dipaksa dibikin di penutupan karena kan market kita udah pre-closing. Jadi kalau murni dari marketnya terbentuk itu bolehlah dipercaya. Jadi ada kemungkinan ya walaupun nggak tahu apakah sampai besok closing akan tetap naik atau enggak, tapi dengan adanya long leg hammer ini mungkin besok rebound gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa lihat dari garis besarnya. Apakah saat ini HSG-nya segitu buruknya? Kalau Anda cuma fokus pada, saya gambar dulu, pada sideways di sini, ya, kan yang selama ini saya gambar di WH Project Outlook kan kayak gini kan. Kalau Anda fokus bagian ini memang patah, downtrend pasti kalau kita acuan dari sini. Tapi, kalau kita ambil dari sudut pandang yang lebih besar, time frame-nya, itu kita bisa dapat mungkin sebenarnya nggak segitu parahnya. Misalnya kita coba ke weekly dulu. Saya coba pindahin ke weekly dan saya dapat kesimpulan di HSG itu trennya masih naik. Sebenarnya ya, walaupun mungkin jadinya begini. Ini naik 2021 sideways kan, Anda mungkin masih ingat kita punya market outlook tahunan juga. 2022 jatuhnya sih sideways juga. Sebenarnya itu yang sedang terjadi. Tapi saya coba deh, saya ubah ke bulanan sesuai chatting saya sama yang namanya Pak Riki tadi. Saya di TradingView ada satu indikator yang saya sebenarnya nggak selalu perlihatkan karena menurut saya garis kebanyakan dan nggak selalu saya bahas, yaitu MA Cross dengan periode 5 dan 20. Kita munculin aja. Nah, berarti sini kalau warnanya berarti MA5 yang warna merah, MA20 yang warna hijau. Kita lihat bagaimana candlestick HSG bertahan di atas MA20. Ternyata MA20 setelah closing ya 6709 ya. Padahal pas saya chatting itu 6704 ya. Walaupun sih MA itu support yang dinamis dan juga resisten yang dinamis. Nah, kalau misalnya chartnya, candlestick-nya masih bisa bertahan di atas MA20, sebenarnya kan itu udah ilmu klasik ya bahwa kalau chart bisa bertahan di atas MA5 dan MA20 setelah Golden Cross itu trennya kuat. Nah, lihat aja apa yang terjadi kayak IHSG di sini. Ya, di tahun berapa nih? Kita tutup dulu iklannya. Di tahun, ya apa agak jauh tapi nggak apa-apa buat belajar aja. 2011, 2000 berapa nih? 2012, Juni gitu ya, sebelum terjadi dead cross itu nggak usah buru-buru menyerang gitu kan, walaupun MACD-nya sih berapa kali turun gitu kan. Ini juga MACD baru mulai dead cross nih ya, mungkin arah-arahnya IHSG akan sideways lagi gitu kan, bisa aja sebulan ini doang. Tapi intinya dipakai indikator MA5 dan MA20 kan tuh si IHSG bertahan di atas MA20 itu udah bagus banget dengan closing yang akhirnya malah 100 poin di atasnya lagi kan. MA20 di 6709, closing HSG 6800 berapa ya tadi ya? Kita balik ke daily dulu. 6804. Wah, cakep banget. Makanya hasilnya kan terbukti bahwa market kita sebenarnya masih bullish. Ya, bullish cuman bullish yang kalau mau melihat penguatannya mungkin mesti nunggu bulanan karena ya memang kelihatannya dengan chart bulanan gitu. Dengan chart bulanan baru ketahuan oh bullish ternyata masih naik di atas MA20. Kalau lanjut naik kapan? Mungkin Januari, Februari, kita nggak tahu. Cuman intinya saat ini secara tren masih bagus, gitu ya. Alhasil
Ya, chattingan saya tadi yang siang itu terbukti dengan menggunakan indikator tersebut, IHSG terbukti naik. Dan di saat, ya bukan naik gimana sih, maksud saya pelemahannya menipis. Ya, dengan pattern long leg hammer, ya kalau di zamannya saya pasti pernah bilangnya ini candle dengan kaki paling seksi yang pernah ada, panjang banget. Dan ya di saat bersamaan nutup gap, cuman lagi-lagi saya akan bilang trading view tidak memperlihatkan, jadi ini mestinya tim trading view yang benerin sih. Ya mudah-mudahan lah kalau dibenerin. Jadi gitu ya, ini udah bagus banget. Em, Akhirnya kita tahu bahwa IHSG kita masih naik trennya. Nah sekarang kalau misalnya kita akan bicara tentang permisalan, kayak matematika aja nih. Tapi ya kalau misalnya memang harus naik lagi marketnya, atau misalkan setelah pattern long leg hammer tadi, berarti ada potensi IHSG akan menguat, atau mungkin juga menguat 1-2 hari turun lagi yang kita belum tahu. Nah, karena itu kita coba melihat beberapa saham yang bisa dijadikan pilihan kali ya. Tapi seperti biasa, saya disclaimer-nya simpel aja. Kalau Anda mau ikut beli, pastiin Anda udah dianalisa lagi. Supaya sudut pandang kita sama karena setelah menggunakan analisa masing-masing lagi. Kalau misalnya di saya doang bilang bagus, di Anda bilang enggak, ya abaikan aja. Pokoknya Anda harus dapat feel yang sama bahwa sahamnya aman dan cocok buat dibeli, baru ikutan. Kalau enggak usah ikutan, gitu ya. Oke, saya akan coba ukurnya dari saham-saham penggerak indeks dulu dengan Goto sebagai pengecualian lah ya. Itu udah saya bahas berapa kali kan. Dan kita mulai dari saham ya yang terkait dengan Goto aja dulu deh, Telkom deh. Karena kalau misalnya masih berperan jagain indeks pasti bagus. Berarti dalam hal ini garis-garis saya udah nggak kepake, ini buang. Ini sideways-nya juga udah nggak perlu, ini buang. Rebound ya. Ini berapa sih dia bentuk lowesnya? 3.000, 3.600. Ya, openingnya 3.600. Ini juga closingnya tuh 3.600, berarti supportnya udah jadi. Setelah mendekati 3.600, dia masih ada gap juga ya di 3820. Sayang sih penguatannya cuma terbatas di MA5 dan turun lagi, tapi mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengkonfirmasi buat besok ya. Besok kan masih Jumat, masih ada 1 hari buat ngetes. Tapi setidaknya udah ada support 3.600, ini menunjukkan nggak terlalu signifikan sih efeknya ke GoTo. Cuma memang trennya masih agak turun ya Telkom ini ya. Ya waktu saya bahas di video window dressing saya yang sebelumnya, yang maaf-maaf aja ya akhirnya nggak kejadian di HSG, tapi intinya saya mau bilang Telkom itu dalam rentang waktu 1 tahun sebenarnya kalau Anda beli Januari simpan sampai sekarang tuh nggak jadi duit. Jadi harganya tuh belum kemana-mana. Ya mudah-mudahan ada peluang at least nutup gap lah di 3820 ini. Gap overnya trennya masih turun. Kalau bisa tembus di atas 3820 habis tutup gap alias naik lagi itu bagus banget sih. Terus habis Telkom ada ASI ya. Kita lihat aja dulu 2 saham yang katanya bakal turun karena investasi terhadap Goto. Saya sih no comment ya soal investasi terhadap Goto ya, karena menurut saya kalau cuma gara-gara kerugian investasi kita bilang jelek ya terlalu cepat sih. Masih banyak faktor yang perlu diperhatiin dan saya nggak tahu apa aja yang perlu diperhatiin itu. Nah, ASI ini juga memang termasuk yang downtrend. Saya lihatnya dari MA5 dan sama kayak Telkom juga saham yang kalau Anda beli dari 2022 awal, tapi ASI masih ngasih duit sih. Ya, ini ASI kan kalau misalnya beli sekitar Januari atau Februari ini masih jadi duit sih. Yang ini patternnya sih kayak double top ya, soalnya udah confirm, tapi tutup gap juga, tumben ini gapnya kelihatan. Asih tutup gap dan rebound di atas gap saya sih suka sih untuk pattern cara seperti ini. Jadi ini kalau benar ya, karena mengingat tadi trading view tidak memperlihatkan pattern yang gapnya IHSG, berarti ya ini jadi agak saya curigain dikit. Tapi kalau misalnya benar habis tutup gap 562 5.600 dia naik lagi, berapa closingnya 5675 not bad ya. Cuma ini jadi ada resisten nih, ada 2 level harga di 5750 yang secara bersamaan lumayan membendung. Jadi ini mesti perhatiin nih 5750 at least seminggu ke depan ya. Tapi untuk sekarang sih dengan di sentimen investasi Goto dan lain-lain, menurut saya kalau mau rebound mungkin agak lebih lambat ya daripada perbankan yang misalnya kayak BRI. BRI kan ibaratnya ini nggak ada usaha apa-apa nih tuh kan emang 20 ribuan kan, jadi kayak IHSG nggak sih? Ya, jadi ini BRI udah tutup gap di sini, tutup dia ribuan di atas 520, ini saya buang dulu ya. Udah nggak saya pakai lagi soalnya udah naik di atas dimension semua. Jadi sudah tutup di atas MA20, tutup gap selesai.
Ini salah satu yang saya suka banget kalau kayak gini patternnya. Lanjut, BBNI, kita masih di saham-saham penggerak indeks aja. Terakhir kan kalau saya bahas yang film window dressing kan kayak gini kan, tembus dari resisten, ya naik, all time high ya. Saya lupa sih, ini all time high nggak? Saya nggak ingat. Ya mungkin Anda lebih tahu lah, intinya naik lah dari yang saya bahas waktu itu. Dan dia naik di atas MA20 juga. Not bad juga sih, ini kondisi yang saya jujur cukup suka juga. Di antara kalau BBNI, BBRI, Telkom ASI tadi, saya kalau misalnya mau yang bebas dari sentimen, saya pilihnya sih ya BBRI untuk trading, BBNI buat swing lamaan dikit gitu ya. Kalau Telkom ASI manfaatin reboundnya aja. Nah, terus kita lihat kayak BBCA, BBCA mungkin kayaknya kalau saham yang kalau ditanya buat invest ya jawabannya pasti sini-sini doang kali ya. Tapi BBCA ini ya trennya jelek sih. Waktu kapan di screener saya sempat ada ketahuan distribusi juga. Saya lupa 1 atau 2 hari sebelum vlog ini. Jadi untuk BBCA menurut saya sih agak wait and see. Estimasinya mungkin kalau bisa sekitar 8.200 atau kalau kerendahan ya at least 8.300. Kalau bisa dideketin dan bertahan itu oke banget. Nah, sekarang kita ke BMRI, saham pertama yang all time high kan dari perbankan kan. Oke, 4 bank, BCA, BMRI, BBRI, dan BBNI, 2 jelek, 2 bagus. Tapi BMRI bukan jelek-jelek banget sih, paling sekitaran sini saya rasa di support 9850, kalau bisa bertahan juga udah oke banget. Itu aja dengan catatan jika memang 10.000 yang mau dijebol ya. Kayak tadi kan sempat jebol bentar tuh 9975, dikembaliin lagi. Ini juga berarti kan hitungannya 10.000-nya memang lagi di realitas kan, di level 10.000 ini bisa bertahan atau enggak. Dan jika mampu bertahan, misalnya mau pembelian di 10.000, maka untuk jangka pendeknya mungkin Anda akan perlu menyiapkan stop loss ya antara 9850 ini atau di sini, ini di main zone juga nih, atau di sekitar berarti jatuhnya di 9225. Kalau dari saya sih di situ. Tapi nanti kita coba dianalisa kembali aja biar nemu juga kondisi yang mungkin lebih bagus dari yang saya paparkan atau sependapat doang hasilnya gitu ya. Tapi ini BMRI nggak jelek-jelek amat. Saya meyakini volume ini cukup menunjukkan adanya penjagaan ya. Makanya berakhir doji kan. Doji itu kan berarti buyer seller sama kuat kan, stalemate kan. Jadi makanya orang bilang kan, kalau doji itu posisi di bawah berarti rebound, posisi di atas koreksi. Nah ini kebetulan posisinya kan di bawah karena stalemate nih antara buyer seller sama kuat. Mudah-mudahan lah ya. Nah, kita balik ke IHSG-nya aja karena ini menjadi bintang tamu dari bahasan vlog saya malam ini. Jadi kita langsung kesimpulan aja. Ini kan berarti ya terlepas dari window dressing yang belum kelihatan jadi atau enggak ya. Saya kan bilang tadi masih ada 22 hari kalau kita hitung sampai dengan tanggal 30 Desember. Berarti ya 20 hari ya, 22 hari maksud saya sampai dengan 31 Desember itu masih banyak hal yang bisa terjadi. Nggak ada yang tahu tiba-tiba akhir Desember balik 7.200 kan bisa aja. Semua bisa terjadi. Tapi intinya saya mau simpulkan satu, IHSG kita masih bullish dan melihat MA5 dan MA20-nya masih nyambung, ya masih bertahan di atas itu. Ya kalau soal potensi jenuhnya sideways itu udah MACD udah kelihatan. Tapi selama tren dia masih bertahan itu udah jadi yang paling penting lah gitu ya. Jadi bertahan di atas MA20 masih ada potensi rebound. Kalau melihat dari pattern daily-nya, mungkin di tanggal 9 Desember itu ada peluang untuk menguat. Menguatnya sampai berapa? Saya selalu estimasinya terdekat selalu MA5. Nah kalau sekarang MA5 itu kan ada di 6904. Tapi karena trennya sekilas lagi turun gitu ya, maksud saya dalam jangka pendeknya turun, tapi dalam jangka panjangnya masih bullish, ada kemungkinan besok MA5 ini juga turun. Ya mungkin sekitar 6880 atau 6900 kalau bisa rebound di situ juga udah cukup bagus untuk ya menutup pekan ke berapa nih dari Desember. Ini berarti pekan kedua. Ya, pekan kedua dari bulan Desember. Kalau bisa ditutup dengan di 6.900 itu udah ngasih harapan banget lah, udah bikin orang cukup tenang. Apalagi nilai transaksi belakangnya udah mulai lebih naik ya, jadi sudah cukup meyakinkan bahwa sudah ada awareness dan daya beli yang turut menopang IHSG. So, overall bullish dan nggak perlu terlalu khawatir. Jadi seperti yang saya bilang di awal, video ini sebenarnya saya bikin sekaligus untuk membantu
memperlihatkan ke member-member project juga, kalau misalnya dari awal saya bilang marketnya nggak bahaya, itu kenapa? Jangan sampai Anda cuma mendapat jawaban, oh aman-aman, tapi nggak tahu kenapa. Ya. Tapi karena saya pikir ini pengetahuan umum, yang mungkin orang lain juga udah ada yang bahas gitu ya, atau ada yang melihat yang sama, ya it's okay lah saya share di sini aja. Hitung-hitung teman-teman yang lain juga dibagi gitu ya, berbagi. Berarti kalau misalnya teman-teman yang penasaran sama membership yang Project, sorry agak kagok tadi sinyal keputus ya. Itu teman-teman bisa klik link di bagian deskripsi karena setiap video kita selalu kita sertakan. Mengingat beberapa video kita terakhir-terakhir sudah mulai dengan pembuktian dari apa yang kita rekomendasikan ke member ya. Karena saya tujuannya utamanya supaya saya memperlihatkan teman-teman bahwa apa yang saya omongin bukan cuma sebatas ngomong yang udah lewat dicocok-cocokin, tapi memang sudah kami lalui bersama dengan member kami juga. Dan jadi kalau misalnya ada member-member mungkin akan merasa ya udah ini yang kita lewatin lu dijelasin sama si Pak William gitu kan. Tapi buat yang belum tahu ya sekaligus berbagi edukasi gitu aja. Ya nanti kalau udah klik di link di deskripsi, kalau ada yang kurang jelas bisa dihubungi nomornya itu untuk tanya-tanya gitu ya. Join nggak join ya itu urusan keputusan Anda. Atau kalau memang pengen itu berarti Anda bergabung sudah dengan kondisi mengerti apa yang Anda dapetin gitu ya. Ya tentunya saya nggak akan menjanjikan sesuatu yang wah, tapi ya sebatas guidance dan edukasi itu ada gitu. Oke, kira-kira itu aja. Semoga membantu teman-teman semua wawasan dan bisa tetap tenang hadapin market. Tentu saja pergerakan market ke depannya nggak akan sama. Ya, apa yang saya bahas hari ini mungkin metodenya tidak cocok untuk waktu yang akan datang, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau namanya juga history repeat itself ya bisa aja nanti ada waktu di mana metode ini bisa dipakai lagi dengan chart monthly EMA 20 bisa aja terulang lagi. Ya, intinya yang penting edukasi yang saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya and see you again.